pajak ini kan harus menjadi sesuatu yang mengasihkan. Gitu. Mengasihkan bagi siapa? Mengasihkan bagi pembayar pajaknya. Mengapa harus asik? Karena dia sudah menuntaskan kewajibannya. Nah, kalau orang mau menuntaskan kewajibannya nggak merasa asik, apalagi merasa terintimidasi, maka di situ yang menjadi persoalan. Ini terintimidasi karena apa? Yang menarik dari UD Pramono itu adalah ketika sebuah entitas usaha tiba-tiba misalnya ya, kalau benar dia menutup usahanya, nah ini yang menjadi hal menarik bagi Ombudsman. Karena satu, tidak mudah loh untuk mengembangkan usaha. Terus yang kedua, usaha yang dia kembangkan juga kan memberikan benefit bagi orang lain. Nah, jadi ketika ada penghentian seperti ini, maka efeknya bukan hanya saja usaha dia yang berhenti, tetapi akan ada multiplier effect terhadap supplier-supplier dia yang nanti bisa saja menjadi tidak ada tempat untuk memasarkan produknya. Nah, itu yang menarik. Proses pemeriksaan di Ombudsman itu kita tidak bisa memprediksi hasil. Tapi yang jelas prosedur itu harus ditaati. Nah, kita buktikan saja misalnya apakah dalam proses pemeriksaan di kasus Pak Pramono ini ada prosedur yang dilanggar atau tidak. Itu satu. Yang kedua, yang harus diketahui juga bahwa sebetulnya dalam proses pemeriksaan wajib pajak, petugas pajak juga wajib memberikan edukasi kepada Pak Pramono tentang hak-haknya dia. Nah, termasuk hak-hak dia itu adalah dengan pembetulan SKP. Nah, itu kan hak. Nah, kan hak wajib pajak. Nah, jadi harusnya itu disampaikan bahwa sebagai wajib pajak, gitu kan, sebagai petugas pajak, nah harus juga memiliki kepedulian untuk meningkatkan literasi wajib pajak terhadap hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban dia bayar, tapi hak dia apa? Jadi boleh dia keberatan gitu. Nah, sebagai orang kan kita harus hargai. Nah, itulah yang disebut dengan pemeriksaan yang humanis juga. Jadi petugas pajak nggak boleh nutup-nutupi. Bapak harus taunya kewajiban aja yang nggak boleh, begitu, harus balance. Karena dalam hal seperti itu negara itu kan memungut, tapi juga negara itu harus memberikan. Nah, hak-hak dalam proses pemeriksaan pajak ini wajib, karena itu diatur juga. Petugas pajak sebagai aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan yang memiliki tugas dalam memungut pajak, dalam bekerjanya dibekali fungsi dan kewenangan yang diatur oleh undang-undang, dan di dalam tata kerjanya juga memiliki prosedur yang diatur oleh regulasi yang terkait. Nah, dan saya yakin, memiliki keyakinan yang sangat besar bahwa semua prosedur yang dilakukan oleh petugas pajak tidak digunakan untuk menyiksa, dalam tanda kutip, orang gitu, tidak menyiksa wajib pajak. Itu digunakan justru untuk membuat agar prosedurnya lebih transparan, gitu kan. Terus wajib pajak dapat kepastian kapan dia diperiksa. Kan nggak mungkin misalnya dia diperiksa atas kejadian 4 tahun 5 tahun yang lalu, aneh kan? Misalnya saya juga kalau diperiksa atas kejadian 5 tahun yang lalu, wah lupa tuh pastinya. Nah, pemeriksaan pajak nggak boleh seperti begitu. Pemeriksaan pajak itu harus humanis, harus enak gitu orang tuh gitu. Karena apa? Ya atas mereka lah kita bisa menjalankan pembangunan ini. Nah, jadi kalau sampai, intinya kesimpulannya, kalau sampai pada akhirnya
wajib pajak merasa terintimidasi. Nah, ini yang menarik bagi ombudsman. Apakah ada yang salah dengan cara kerja para petugas pajak ini? Apakah ini kesalahan para petugas pajak? Apakah ini karena memang prosedur yang tidak dijalankan? Atau kurangnya pembinaan? Ya saya nggak tahu. Itu yang nanti akan kita kaji lebih dalam lagi. Yang jelas ini, ombudsman itu kan ada dua mekanisme. Tapi yang jelas harus berdasarkan willing daripada pelapornya itu sendiri. Dia melapor ke ombudsman boleh. Nah, kalau dia nggak mau melapor ombudsman masuk melalui investigasi. Tetapi kan buat apa juga kalau yang bersangkutan tidak mau. Nah, tetapi kan begini, bagi ombudsman tidak ada masalah. Tahu ombudsman juga sekarang kan sedang menangani banyak kasus pajak. Nah, ini adalah contoh. Kalau besok misalnya UD Pramono nggak mau, nah ini merupakan salah satu contoh bahwa tidak semuanya persoalan pajak itu bisa diselesaikan. Nah, harapan saya sebetulnya organisasi-organisasi itulah fungsinya organisasi. Jadi kalau ada organisasi-organisasi yang bisa mengadvokasi, sebetulnya itu merupakan bagian penting. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu nggak mau melapor itu karena capek, jenuh, atau dia sudah beranggapan buat apa saya melapor, toh keadilan juga akan menjauh. Nah ini kan, nah itulah fungsinya ada organisasi, itulah fungsinya ada ombudsman untuk memverifikasi apakah keadilan itu bisa lebih mendekati dan dinikmati oleh masyarakat. Gini, sampai sekarang pun jujur aja sampai sekarang pun saya belum pernah mendengarkan videonya Pak Pramono gitu loh. Karena bagi saya tidak mau terpengaruh oleh hal itunya. Bagi saya adalah saya rencana mau datang ke Pak Pramono itu bukti bahwa negara itu hadir peka terhadap persoalan publik gitu. Nah, tentunya saya punya framing tersendiri nanti yang akan saya gali dari Pak Pramono ini, yang mungkin berbeda dengan berita yang diviralkan. Karena apa? Saya kan datang sebagai anggota ombudsman. Nah, yang mau kami lihat adalah tentunya apakah pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak ini sudah dirasakan baik atau belum oleh Pak Pramono. Nah, kalau Pak Pramono kasusnya, otomatis nggak dong, karena Pak Pramono seperti itu. Dia protes, dia ngancam, nggak akan menutup usaha dan segala macamnya. Justru itu nanti yang akan kami gali. Gitu. Sebetulnya ada persoalan apa ini? Dari pada Pak Pramononya, apakah ini persoalan literasi terkait perpajakan yang kurang dari Pak Pramono, atau bagaimana? Nah, ini yang ombudsman harus cari. Jadi ombudsman itu datang kalau mau lihat masalah, harus dengan kepala yang kosong dalam tanda kutip gitu ya. Nah, dalam kepala kosong yang jelas kami hanya membekali dengan pemahaman bagaimana seharusnya petugas pajak itu memuliakan wajib pajaknya itu. Ya, tergantung kepada Pak Pramononya, tetapi jangan lupa meskipun yang menjadi objek kan sebetulnya bagi ombudsman bukan Pak Pramono. Ombudsman itu mengawasi aparatur penyelenggara negara. Artinya apa yang diawasi? Petugas pajaknya. Nah, kita lihat aja nanti. Nah, dari situ, maka ini akan menjadi case pelengkap terhadap kasus-kasus yang sedang kami tangani. Jadi kami tidak ada persoalan dengan Pak Pramononya sebagai masyarakat kalau tidak mau melapor. Yang kami persoalkan nanti adalah petugas pajaknya, karena itu yang diawasi. Jadi pajak itu memang untuk pembangunan ya. Jadi kalau pajaknya besar ya pembangunannya tetap luar biasa. Jadi ya saya juga bangga kalau diambil pajaknya besar. Jadi ya juga bangga, tapi adil. Berapapun tidak masalah, asalkan adil. Saya kan orang tidak tahu ya Pak, yang cocok mana. Namanya orang tahu mau debat mau mengajukan apa ya tidak masuk akal aja.
Kalau saya pendidikannya saya imbang dengan kantor pajak, saya bisa debat toh. Wong saya pendidikannya saya rendah ya mau ngapa? Permintaan kan yang gampang lah, masalah pajak itu. Beban saya berapa, tanggung jawab berapa gitu. Nggak pakai ancaman, nggak pakai apa tuh. Nanti kalau nggak bisa bayar diblokir, nanti disita, itu kan ancaman toh, Pak. Hal biasa itu enggak rahasia. Nanti sampai kurungan, paling sekarang kan ada. Mau melawan gimana? Wong orang lemah jalan saja masih pakai apa tuh? Pakai tongkat lah istilahnya. Kok disuruh melawan gimana? Ya enggak masuk akal dah. Kalau ngelawan itu mesti kan harusnya imbang tuh. Imbang dalam kemampuan pengertian itu. Makanya orang yang seperti saya itu harus dikasih jalurnya orang yang tidak punya pendidikan, punya kemampuan harus diberikan jalan khusus. Orang-orang yang imbang kan bisa ngikuti kantor pajak toh. Alasan dia tidak cocok ada alasannya. Kalau saya alasan gimana apa? Oh tidak punya kemampuan. Nanti aturan dibolak-balik, tidak tahu pasalnya, tidak tahu aturan gimana? Ya tidak bisa. Sekarang dari satu orang ke satu orang lagi aturannya beda-beda kok, tidak sama. Bagaimana? Katanya gini, oh enggak, itu aturan seperti ini kan gitu. Porsi-porsi kemampuan masyarakat harus dimanfaatkan semaksimal sesuai dengan kemampuan kan gitu. Jadi masyarakat kemampuan seperti saya kan dagang, punya kemampuan. Administrasi saya nol. Nah inilah yang harus dilindungi. Ketidakmampuan ini harus dilindungi. Kelebihan ini harus dimanfaatkan kan gitu. Jadi kalau saya dari pengusaha saya harus sekolah begini kan belum pasti bisa lah. Apakah saya sekolah ini besok usaha saya tetap berhasil kan belum pasti. Masyarakat mau dikembangkan atau mau surutkan kan pemerintah. Semua itu kan tetap maju mundurnya pemerintahan ini, negara ini kan tergantung pemerintah. Masyarakat mendukung. Gitu. Seperti saya kan mendukung. Walaupun sekecil apapun saya kan mendukung pemerintah. Sesuai kemampuan saya. Kalau kemampuan saya itu masih dimanfaatkan tetap mendukung. Kalau enggak bisa ya enggak ya. Kalau masalah enggak bisa ya turun lah. Semua masih normal. Yang tidak normal cuma SP. SP kan sekarang tidak ada pinjaman simpan pinjam itu. Cuma pakannya kemarin polarnya itu kan sudah tidak dikasih, sekarang dikasih lagi. Cuma tinggal SP yang belum dikasihkan ke peternak. Ya, karena mau berhenti dah. Maka dana yang mau saya tarik kan. Pertama saya tarik, kedua untuk membayarkan ke peternak juga dah. Ya banyak yang bingung dah, itu memang untuk mencukupi kebutuhan sewaktu-waktu. Ya banyak yang mengeluh, wong ndak ada prasarannya kebutuhan kan. Itu kan prasarana untuk sewaktu-waktu ada kebutuhan.
memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mendukung program pemerintah biar masyarakat meningkatkan ekonomi. Kalau ekonomi masyarakat kuat, negara pun juga kuat. Surat tadi sudah diterima dari Ombudsman, mau dipelajari dulu. Intinya itu juga salah satu hal yang dipertimbangkan karena kan disinyalir memang ada maladministrasi. Ketika nanti sudah diteliti ada dua hal yang dijalankan. Satu memang kaitannya dengan itu tadi. Kemudian dari atas dari Ombudsman juga melihat kaitannya dengan kewenangan dari Ombudsman sendiri. Komentarnya dari DJP tadi gimana, Mas? Tidak adil. Sama sekali, Mas? Tidak, sama sekali tidak adil. Walah, iya Mas. Lah alasannya DJP nggak hadir itu kan apa, Mas? Wah, saya kurang tahu ya, kurang tahu. Apa karena ada media juga nggak tahu. Soalnya Pak asistennya Pak Ketua tadi menanyakan siapa aja yang hadir gitu kan. Saya rinci perwakilan dari peternak, kemudian dinas terkait dan teman-teman UKM. Masa ada nggak wartawan di situ? Ya tentunya ada, itu biasanya yang merawuhkan itu malah dari dinas. Maka mungkin dari situ akhirnya DJP nggak mau hadir. Kami KUD Mojosongo juga pernah kena blokir pajak. Itu di tahun 2022, Mbak. Cuman kan temuan pajak, selisih pajak itu terjadi di 2016. Kebetulan saya belum ada di sini, Mbak. Saya pengurus baru, mohon maaf. Saya baru di 2020 masuk ke sini, tapi temuan pajak itu kan, selisih pajak itu kan di tahun buku anggaran 2016. Ya memang sudah ada surat-surat, akhirnya di 2022 kita kena blokir. Ya memang karena selama rentan 6 tahun ini kami membayar cicilan itu cuma di angka 3 juta, 4 juta sampai 5 juta. Cicilan pajak ini bukan 2M, mohon maaf, ini di angka 500 waktu itu. Nah, sampai 2022 kita kena peringatan bahwa ini harus dilunasi cash. Ya, kami waktu itu belum mampu, akhirnya kena blokir. Ya, kami ambil langkah gimana caranya, karena kalau rekening ini kena blokir otomatis kan uang peternak ada di dalam rekening ini untuk pembayaran susu. Ya, akhirnya kami ngambil langkah gimana caranya rekening ini bisa dibuka. Kami melakukan negosiasi dengan Pratama dengan memberikan jaminan. Waktu itu kita menjaminkan truk kita, Mbak. Iya, bukan truk tangki. Ya, truk tangki yang kapasitas 16 ton. Kita jaminkan ke sana selama berapa minggu, 1 minggu waktu itu kayaknya. Akhirnya kita gimana caranya bisa mengambil jaminan ini, tapi dengan cara kita pinjam ke bank. Waktu itu kita tutup. Setelah kita bayar selesai kan jaminan kita ambil, urusan dengan perpajakan selesai. Yang urusan 500 juta tadi, cuman kan untuk pajak tahunan itu kan tetap kami lakukan, meskipun dari PPH itu kan juga sudah kami bayarkan. Jadi karena belajar dari yang dulu itu kan kita harus ya setiap tahun kita manggil konsultan. Ya, dengan kesadaran sendiri itu mengakui itu, dan nggak eloknya bahwa kita mengakui kita salahnya kan belum terbukti pidana, baru lalai, tapi ancaman bisa jadi pidana gitu. Cara-cara seperti itu kan seperti diintimidasi ya, jadi kan membingungkan. Saya tahu ini ada kesalahan kita lalai kan artinya masih bisa dikasih kesempatan dong kalau kita memang dia bayar. Iya. Dan kesempatan yang dua, artinya dikasih waktu, malah kalau boleh jangan dikenakan denda lah kan gitu. Nah ini kelihatannya trik banget. Lalu saya bilang,
Saya pun sebetulnya gimana ya, kan saya lihat dinamika pajak ini, peraturan perundang-undangan ini luar biasa. Perubahan yang begitu cepat, sosialisasi pajaknya yang kurang, menyebabkan saya jadi lalai gitu. Oke. Tindak pidana pajak. Senilai 12 miliar. 12 miliar. Sehingga dia harus membayar ke negara 12 miliar. 12 miliar. Tapi oleh oknum pajak diajak berdamai. Diajak berdamai. Kemudian diajak berdamainya dia diminta berapa? Kata kerabat saya itu dia bilang bagi 2 aja. Jadi 12 miliar kan jadi berarti jadi 11. 11 berarti 6 ke oknum tersebut. Oke. Dan lebih hebatnya lagi, pajak ini bukan hanya dia kenal satu sama lain, dia kenal sama konsultan pajak yang mantan pegawai pajak. Nah, di sini bisa kong kali kong, bukan hanya soal SKP. Ketentuan pajak antara dia dan wajib pajak. Wajib pajak diwakili oleh konsultan pajak yang dibantu oleh pajak yang juga mantan pejabat pajak. Jadi mainnya pada waktu pemeriksaan ya udah saling kenal. Ada interaksi, ada negosiasi, ada ya mutual simbiosis. Selamat sore rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang tergabung di Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI. Sebagaimana kita telah ketahui bersama berkaitan dengan kasus yang viral di Boyolali yaitu UD Pramono, maka telah banyak pertanyaan yang disampaikan kepada kami sehubungan dengan kasus tersebut. Salah satunya yang ditanyakan kepada kami adalah berkaitan dengan adanya dugaan ancaman yang disampaikan oleh Fiskus kepada saudara Pramono berkaitan dengan ancaman pidana bahwa yang bersangkutan akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau diajukan pemeriksaan yang berkaitan dengan hukuman pidana. Berdasarkan informasi tersebut, maka perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan wajib pajak bahwa Fiskus demi hukum dilarang untuk melakukan pengancaman kepada wajib pajak dengan mengatasnamakan ancaman hukuman pidana dalam bentuk apapun. Termasuk di dalamnya adalah ancaman untuk melaksanakan bukti permulaan yang pada akhirnya berujung kepada penetapan tersangka, penahanan, bahkan persidangan dan pada akhirnya pelaksanaan putusan. Karena jika Fiskus melakukan hal tersebut, maka Fiskus diduga telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, apabila ada pihak yang tanda petik mengancam dengan ancaman pidana atau ancaman akan dilaksanakan pemeriksaan bukti permulaan, maka sebenarnya Fiskus tersebut diduga telah melakukan tindak pidana. Kalaupun Fiskus berpendapat bahwa pemeriksaan bukti permulaan tersebut harus dilakukan demi menegakkan hukum dan demi mencari target penerimaan pajak, maka Fiskus berwenang untuk melakukan itu dengan syarat Fiskus mempunyai IDLP terlebih dahulu. Apa itu IDLP? Yaitu informasi, data, laporan, dan atau pengaduan. Jika kemudian Fiskus hanya diduga mengancam akan melaksanakan bukti permulaan tetapi tidak mempunyai IDLP, maka wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum gugatan kepada pengadilan pajak untuk membuktikan terlebih dahulu apakah Fiskus dalam melaksanakan bukti permulaan sudah memiliki IDLP yang cukup. Apabila tidak, tentunya pemeriksaan bukti permulaan tersebut dapat dibatalkan dengan putusan pengadilan pajak. Jadi, pemeriksaan bukti permulaan bukan merupakan upaya penegakan hukum yang dapat digunakan untuk mengancam wajib pajak, tapi memang hanya dapat dilaksanakan apabila Fiskus mempunyai IDLP yang cukup. Jadi, kembali rekan-rekan, tidak perlu khawatir, kalaupun wajib pajak itu harus dilakukan pemeriksaan bukti permulaan termasuk saudara Pramono, maka Fiskus yang bersangkutan terlebih dahulu harus mempunyai IDLP. Dan kalau tidak memiliki IDLP, maka pemeriksaan bukti permulaan menjadi prematur dan dapat dibatalkan. Kemudian berikutnya, kalau ternyata IDLP itu memang tidak cukup atau memang tidak ada, maka hasil daripada pemeriksaan bukti permulaan tersebut juga dapat disampaikan melalui hasil pemeriksaan bukti permulaan sumir. Dan oleh karenanya, hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan administratif. Jadi, konsekuensi daripada melaksanakan bukti permulaan tanpa IDLP yang cukup atau tanpa IDLP sama sekali, tentu pada akhirnya juga dapat berpotensi menimbulkan hasil pemeriksaan
sumir. Dan oleh karenanya tentu tindak lanjutnya adalah pemeriksaan administratif. Namun apabila ini dipaksakan, sekali lagi dapat diuji melalui persidangan di pengadilan pajak. Oleh karena itu rekan-rekan wajib pajak, pemeriksaan bukti permulaan bukan merupakan suatu penegakan hukum yang menakutkan, tapi tentunya bagi wajib pajak harus mempersiapkan diri dengan catatan bahwa seluruh kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan baik. Begitu juga bagi Fiskus, itu bukan merupakan arena untuk mengancam wajib pajak, karena apabila Fiskus tidak mempunyai IDLP, maka pemeriksaan bukti permulaan dapat dibatalkan dan dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan administratif. Dan kalaupun pemeriksaan bukti permulaan itu dilanjutkan, maka konsekuensinya apabila terbukti, wajib pajak hanya disarankan untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran dengan sanksi administrasi 100%. Dengan catatan, apa yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu IDLP harus terpenuhi terlebih dahulu. Kemudian ada pertanyaan lagi yang masuk kepada kami, bagaimana dengan dugaan ancaman-ancaman yang disampaikan dari Fiskus kepada Saudara Pramono. Tentu menurut kami berkaitan dengan dugaan ancaman-ancaman tersebut merupakan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, karena Fiskus tidak perlu melakukan pengancaman. Namun demikian, di satu sisi wajib pajak juga punya hak untuk melakukan upaya administratif maupun upaya hukum, termasuk upaya administratif pembatalan atau pembetulan SKP dan atau STP yang tidak benar. Jadi sekali lagi, seperti yang sudah kami sampaikan tadi di awal, bahwa pemeriksaan bukti permulaan bukan merupakan kiamat di dunia ini, dan tentunya itu bisa dibuktikan dengan ada tidaknya IDLP, dan jika tidak ada, maka pemeriksaan bukti permulaan dapat dibatalkan. Sebaliknya, Fiskus juga tidak perlu mengancam dengan bukti permulaan, tapi memberikan hak bagi wajib pajak untuk menempuh upaya administratif, ya, termasuk pembatalan, pembetulan, dan juga memang keberatan apabila dimungkinkan. Dalam perkara Saudara Pramono, apabila nantinya dapat dibuktikan bahwa penerbitan SKP dan atau STP itu tidak sesuai dengan hukum acara pemeriksaan, misalnya tidak ada penyampaian SPHP atau tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka ini juga berpotensi untuk dapat membatalkan SKP dan atau STP yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir yang ditanyakan kepada kami adalah apakah peradilan pajak itu sama dengan peradilan umum, ya, dan bagaimana mengetahui track record praktisi perpajakan yang biasa beracara di luar dan di dalam pengadilan agar dapat memberikan layanan kepada wajib pajak. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan wajib pajak bahwa peradilan pajak berbeda dengan peradilan umum, karena peradilan pajak adalah peradilan khusus di bawah peradilan TUN atau Tata Usaha Negara. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa tidak semua kuasa hukum di pengadilan pajak itu adalah pengacara pajak. Namun pengacara pajak itu pasti kuasa hukum di pengadilan pajak. Oleh karena itu, rekan-rekan perlu menanyakan apakah yang bersangkutan atau praktisi tersebut adalah pengacara pajak. Karena pengacara pajak itu bukan hanya bisa beracara di pengadilan pajak, tapi juga bisa beracara di Mahkamah Agung dalam konteks mengajukan permohonan peninjauan kembali atau mengajukan memori PK, atau sebaliknya mengajukan kontra memori PK. Dan pada saat yang bersamaan, pengacara pajak juga dapat menjadi penasehat hukum di peradilan umum, khususnya di pengadilan negeri dalam konteks penanganan perkara pidana pajak. Jadi oleh karena itu kami sarankan kepada Saudara Pramono dan rekan-rekan wajib pajak yang lain untuk mencari pengacara pajak, ya, bukan kuasa hukum di pengadilan pajak. Dan tentunya kami sarankan bagi mereka yang mempunyai jam terbang yang bisa dilihat dari track recordnya, bukan hanya dari perkaranya di luar pengadilan pajak, tapi juga perkara-perkara yang ditangani di dalam pengadilan pajak. Dan itu bisa dilihat dari berbagai macam kasus yang pernah ditangani dan yang mungkin pernah rekan-rekan lihat di YouTube misalnya, atau di media sosial lainnya, yang bisa menerangkan perkara-perkara yang pernah ditangani sehubungan dengan perpajakan, kepabeanan, dan cukai di dalam dan di luar pengadilan. Jadi silakan rekan-rekan pilih yang punya jam terbang di dalam dan di luar pengadilan. Untuk mengetahuinya silakan dilakukan penelusuran, ya, baik itu di Google maupun juga di media sosial lainnya. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan wajib pajak. Sekali lagi bahwa hukum pajak itu tidaklah sulit dan jangan dibuat sulit, karena memang memahami hukum itu menjadi mudah apabila kita mempunyai pondasi yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila rekan-rekan ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perkara Saudara Pramono, rekan-rekan bisa menghubungi kepada IWPI. Dan apabila rekan-rekan mempunyai perkara atau kasus yang membutuhkan penanganan pro bono, rekan-rekan juga bisa
kembali menghubungi IWPI, dan apabila rekan-rekan berpendapat bahwa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Salam IWPI.